Perkenalkan, nama saya Natasha Matanistorus dengan NIM 258140882. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang aborsi. Mengapa sih aborsi itu menjadi masalah etika? Nah, aborsi itu menjadi perdebatan moral karena melibatkan konflik antara dua nilai utama. Yang pertama itu ada hak hidup. Janin itu dianggap memiliki nilai kehidupan yang harus dihormati. Kehidupan manusia itu dipandang sebagai sesuatu yang memiliki hak moral. Terus selanjutnya ada hak atas tubuh. Perempuan itu memiliki hak untuk menentukan keputusan terhadap tubuhnya sendiri. Kehamilan yang dapat memberikan dampak fisik, psikologis, dan sosial. Nah, pertanyaan moral utama, apakah hak hidup janin harus lebih diutamakan dibandingkan hak hidup perempuan atas tubuhnya sendiri? Jadi aborsi itu tidak hanya menjadi persoalan medis teman-teman, tetapi juga persoalan filsafat moral. Kenapa jadi persoalan filsafat moral? Karena dia itu berkaitan dengan bagaimana manusia menentukan sesuatu yang dianggap benar atau salah. Nah, perdebatan itu muncul karena terdapat dua kepentingan moral yang bertentangan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin definisi aborsi. Apa sih itu aborsi? Jadi aborsi itu adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup secara mandiri di luar rahim. Apa aja sih jenis aborsi? Yang pertama ada aborsi spontan, yaitu terjadi secara alami tanpa adanya tindakan manusia. Contohnya keguguran. Yang kedua ada aborsi induksi, yaitu pengakhiran kehamilan melalui tindakan medis atau obat tertentu. Dalam perspektif filsafat moral, aborsi itu mempertanyakan kapan kehidupan manusia dimulai, apakah janin memiliki hak moral, apakah manusia memiliki kebebasan penuh terhadap tubuhnya. Jadi teman-teman, pada slide ini tuh aku ngejelasin kan di awal apa sih itu definisinya. Jadi secara umum tuh aborsi itu merupakan tindakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup secara mandiri di luar rahim. Namun dalam pembahasan filsafat moral, aborsi itu tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai persoalan etika yang berkaitan dengan nilai kehidupan dan hak manusia. Nah, permasalahan aborsi itu kemudian menjadi dilema moral. Kenapa jadi dilema moral? Karena dia tuh menimbulkan beberapa pertanyaan berdasar dalam filsafat. Seperti yang tadi yang pertama yang aku jelasin. Yang pertama, kapan sih kehidupan manusia dapat dianggap dimulai? Kedua, apakah janin memiliki status moral sehingga memiliki hak untuk hidup? Dan yang terakhir, apakah seorang individu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan keputusan terhadap tubuhnya sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh menjadi dasar munculnya perdebatan antara dua pandangan utama, yaitu pandangan yang menekankan hak hidup janin dan pandangan yang menekankan hak perempuan atas tubuhnya sendiri. Slide keempat itu aku bakal jelasin teori filsafat moral yang digunakan, yaitu yang pertama ada dari Immanuel atau ideologi. Dia tuh menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral. Jadi sesuatu tindakan dianggap benar apabila sesuai dengan prinsip moral. Kehidupan manusia itu harus dihormati. Dalam aborsi, jika janin dianggap sebagai manusia, maka aborsi itu dianggap melanggar kewajiban moral untuk menjaga kehidupan. Yang kedua itu ada utilitarianisme, yaitu dia menilai tindakan berdasarkan akibat yang dihasilkan. Nah, tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar dianggap lebih baik. Nah, dalam aborsi itu dapat dipertimbangkan apabila mencegah penderitaan yang lebih besar. Di selanjutnya itu ada etika hak. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati. Terjadi konflik antara hak hidup janin dan hak hidup perempuan. Jadi teman-teman, di slide kelima itu ada dilema moral, yaitu ada kasus nyata. Kasus anak korban pemerkosaan di Jambi pada tahun 2018. Nah, kronologi singkatnya itu ada seorang anak, dia mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual, teman-teman. Terus kehamilan tersebut tuh menimbulkan trauma psikologis dan tekanan sosial. Nah, kasus aborsi yang dilakukan korban menjadi perdebatan
pada lingkungan tempat dia tinggal. Nah, permasalahan moralnya itu mempertahankan kehamilan. Yang pertama tuh dia melindungi hak hidup janinnya, tapi dia mengabaikan kondisi korban kekerasan. Kalau dia melakukan aborsi, dia itu mempertimbangkan penderitaan korban, tapi dia menimbulkan pertanyaan mengenai hak hidup si janin tersebut. Jadi kasus itu menunjukkan bahwa aborsi itu menjadi dilema moral ketika seseorang harus memilih antara dua nilai yang sama-sama penting. Di satu sisi terdapat perlindungan terhadap kehidupan si janinnya, tetapi di sisi lain terdapat kondisi korban yang mengalami penderitaan akibat kekerasan seksual. Di slide ke-6 ini aku bakal jelasin argumen pihak yang menolak aborsi atau kontra. Jadi pihak yang menolak aborsi berpendapat bahwa yang pertama, janin itu memiliki nilai kehidupan. Jadi janin itu merupakan awal kehidupan manusia. Kehidupan itu harus mendapatkan perlindungan. Yang kedua itu ada hak hidup merupakan hak dasar. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Jadi tidak boleh menghilangkan kehidupan secara sengaja ya teman-teman. Hal selanjutnya yang ketiga itu ada perlindungan terhadap pihak yang tidak berdaya. Jadi janin tidak mampu mempertahankan haknya sendiri. Jadi teman-teman, sesuai yang aku jelasin tadi, pandangan ini tuh menekankan bahwa kehidupan merupakan nilai moral yang harus dihormatin. Oleh karena itu, tindakan yang menghilangkan kehidupan dianggap bertentangan dengan prinsip moral. Selanjutnya di slide ke-7 aku bakal jelasin argumen pihak yang mendukung aborsi atau pro pada aborsi. Jadi pihak yang mendukung hak memilih berpendapat bahwa yang pertama, hak otonomi tubuh. Setiap individu memiliki kebebasan menentukan keputusan terhadap tubuhnya sendiri. Yang kedua, kehamilan memiliki dampak besar. Kehamilan itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik, terus kesehatan mental, kehidupan sosial, masa depan si perempuannya tersebut. Terus ada kondisi tertentu membutuhkan pertimbangan khusus. Contohnya nih teman-teman, kehamilan akibat pemerkosaan, pasti dia akan mengalami depresi kan teman-teman. Yang kedua ada kehamilan yang membahayakan nyawa ibu. Jadi teman-teman, pendukung aborsi tidak selalu berarti menolak nilai kehidupan si janin, tetapi menekankan bahwa perempuan sebagai manusia juga memiliki hak, kebebasan, dan martabat yang harus dihormati. Selanjutnya ada posisi etis mahasiswa. Sebagai mahasiswa, saya memandang bahwa isu aborsi itu merupakan persoalan moral yang kompleks dan tidak dapat dinilai hanya dari sudut pandang. Menurut saya, hak hidup janin itu merupakan nilai yang penting untuk dihormati. Tetapi hak perempuan atas tubuh, kesehatan, dan martabat juga harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keputusan terkait aborsi perlu dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi medisnya, psikologisnya, serta nilai kemanusiaan. Sikap etis yang saya ambil adalah tidak memberikan penilaian secara mutlak terhadap seluruh kasus aborsi, melainkan memahami konteks setiap permasalahan dan mencari penyelesaian yang paling bertanggung jawab secara moral dengan tetap menghargai kehidupan dan hak individu. Jadi kesimpulannya itu, aborsi itu merupakan salah satu dilema moral karena mempertemukan dua nilai utama, yaitu yang pertama ada hak hidup janin, dan selanjutnya ada hak atas tubuh perempuan. Teori filsafat moral memberikan sudut pandang berbeda dalam menilai aborsi. Tidak ada jawaban sederhana yang dapat diterapkan pada seluruh kasus. Pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan yang kritis, manusiawi, dan berdasar pertimbangan etis. Berikut ada daftar pustaka yang saya terakan. Mohon maaf jika saya ada salah kata dalam mengucapkan. Terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan presentasi saya.